Shalom Bapak Ibu Saudaraku, bersyukur bisa berjumpa dengan kita semua. Hari ini mari kita siapkan hati kita, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama akan naikkan pujian ini bagi Dia. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu setiap hari bagi kami ya Bapa. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Bapak Ibu Saudaraku, kita sembah Dia yang merasakan kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita senangkan Allah kita hari ini. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, syukur bagimu, syukur bagimu. Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami datang bersyukur Tuhan di hadirat-Mu, di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami. Engkau senantiasa Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus yang menyertai kami. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku
Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita adalah sangat bersyukur semua karena kita bisa ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, betapa kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau kami masih bisa ada sampai hari ini bernafas semua karena Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau diisi oleh kebenaran-Mu. Mari Engkau ambil alih pemberitaan-Mu dari awal sampai selesai. Biar kehendak-Mu saja yang jadi atas kami semua. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah hikmat yang daripada Allah saja yang memenuhi hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita masuk di dalam 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika 3, maaf. 1 Tesalonika 3 ayatnya yang pertama sampai 5. Sekali lagi 1 Tesalonika 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan dikatakan di sana, judulnya yaitu kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Ayat pertama, kami tidak dapat tahan lagi karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirimkan dia supaya aku tahu tentang imanmu karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ya, amin firman Tuhan. Ini pemberitaan, ini kebenaran firman Tuhan, pembacaan kita pada saat ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita semua. Nah, kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya memberikan tema yaitu jangan goyang iman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat saat-saat ini ada begitu banyak hal-hal yang bisa menggoyahkan iman percaya saya dan saudaraku. Tetapi saat ini kita akan belajar bagaimana surat ini yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus begitu luar biasa menguatkan bahwa mereka menginginkan Rasul Paulus mengkhawatirkan jangan-jangan terjadi mereka memiliki orang-orang yang di Tesalonika memiliki iman yang goyah. Tetapi apa yang terjadi luar biasa Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam pembicaraan kita ini, Tesalonika ini adalah sebuah kota yang dikenal dengan penyembahan berhala. Kalau kita melihat tentang latar belakang tentang Tesalonika Tesalonika ini adalah daerah yang tadinya belum mengenal Tuhan, daerah yang penyembahan berhala, di mana kuil-kuil banyak dibangun di daerah tersebut. Dan daerah ini sebelum masuk tim daripada Rasul Paulus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, mereka ini adalah mereka menyembah berhala. Mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita bisa melihat di sini luar biasa, waktu mereka sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, waktu mereka sudah mengenal Injil, keselamatan, pemberitaan Injil daripada Rasul Paulus, maka kita bisa melihat bagaimana jemaat di Tesalonika mereka berubah 180 derajat. Mereka berubah dari penyembahan berhala kepada penyembahan kepada Tuhan Yesus, atau dari hal yang tidak benar, dari menyembah berhala ke penyembahan yang benar, ke kebenaran yang sejati yaitu firman Tuhan. Betapa luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa betapa luar biasa orang-orang yang ada di Tesalonika waktu itu. Dan mereka memiliki iman yang cukup teguh. Sehingga yang dikhawatirkan oleh
oleh Rasul Paulus saat itu, di waktu Rasul Paulus sudah sampai di Athena, dia mengirimkan Timotius, anak rohani dia, untuk melihat keadaan jemaat yang ada di Tesalonika, karena Rasul Paulus memiliki ketakutan jangan sampai kekhawatiran, jangan sampai mereka berubah kepercayaan, jangan sampai mereka goyang imannya waktu mereka menghadapi masa-masa sulit, karena mereka mengalami ketertekanan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami hal-hal yang tidak baik mungkin. Tetapi apa yang terjadi waktu Rasul Paulus mengirimkan Timotius untuk pergi melihat mereka, yang didapatkan adalah luar biasa. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus itu tidak terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ternyata yang terjadi adalah mereka memiliki iman yang tidak goyah. Mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan yang tidak diganggu, yang tidak tergoyahkan. Jadi itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar saat ini bagaimana kenapa jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika bisa memiliki iman yang luar biasa. Padahal mereka ada di dalam penindasan, mereka berada di dalam penganiayaan. Dan kita tahu bahwa mereka dilayani oleh Rasul Paulus ini adalah hanya waktu yang singkat, tidak seperti jemaat yang di Galatia, jemaat yang di tempat-tempat lain yang dilayani Rasul Paulus saat itu Rasul Paulus bersama-sama dengan mereka itu cukup lama. Tetapi berbeda dengan jemaat Tesalonika ini, waktu yang Rasul Paulus bersama dengan mereka itu cuma singkat. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, dikatakan bahwa mereka bersama-sama itu, Rasul Paulus melayani jemaat di Tesalonika hanya 3 hari Sabat berturut-turut, artinya hanya 3 minggu bersama-sama dengan jemaat yang ada di saat itu. Dan setelah itu karena ada orang yang iri, orang-orang yang Yahudi yang menjadi iri, maka dia dibantu oleh beberapa penjahat-penjahat dari antara dari orang-orang di pasar, petualang-petualang di pasar untuk mengacaukan di mana tempat Rasul Paulus dan Silas tinggal. Maka dia mencari tempat, sehingga apa yang terjadi saat itu, mau tidak mau Rasul Paulus harus meninggalkan jemaat yang ada di Tesalonika. Dan kita melihat begitu singkat mereka mendapatkan kebenaran yang diberitakan daripada Rasul Paulus, tetapi waktu mereka ditinggalkan, iman mereka tetap kuat, iman mereka tetap teguh, iman mereka tidak goyah sekalipun mereka menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan, tetapi mereka terus bertumbuh. Nah, ada beberapa hal yang membuat iman mereka tidak goyah. Kita akan belajar beberapa hal saat ini, yaitu ayatnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan supaya jangan ada orang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah, yang pertama yang membuat mereka tidak goyah, yang membuat kehidupan orang percaya tidak goyah, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita hari ini, adalah yang pertama bahwa penderitaan, mereka menganggap bahwa penderitaan atau kesusahan yang dialami adalah bagian yang dari orang percaya. Di situ dikatakan itu sudah ditentukan supaya ada orang-orang yang goyang, supaya jangan ada orang-orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk hal itu. Artinya bahwa waktu kita menyadari bahwa kesusahan, bahwa penderitaan, pergumulan, apapun situasi yang saat itu mereka alami, waktu kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari kehidupan saya dan saudaraku, bahkan orang-orang yang ada di Tesalonika saat itu, mereka sudah diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa itu sudah ditentukan, kesusahan-kesusahan itu kita sudah ditetapkan di sana
masuk. Kita sudah ditentukan di sana, artinya ditetapkan adalah tidak bisa berubah lagi. Kita sudah ditetapkan bahwa memang waktu kita mengikut Yesus itu tidak mudah. Waktu kita mengiring Yesus akan ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi yang satu hal, bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi saya dan saudaraku. Dan itu yang harus selalu diingat, sehingga apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudaraku, bahkan jemaat yang ada di Tesalonika saat itu, mereka tidak goyah imannya karena dia percaya bahwa penderitaan yang mereka alami, aniaya yang mereka alami adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Makanya di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, bahwa kita dipanggil bukan hanya percaya tetapi ikut menderita. Artinya bahwa di dalam pengiringan akan Yesus, di dalam kita mengenal kebenaran, tidak semerta-merta kita hanya baik-baik saja, tetapi banyak hal, tantangan, ada kesukaran, ada masalah, ada tantangan yang kita akan hadapi di sana. Tetapi janji Tuhan, dia akan menyertai dan dia akan selalu memberikan jalan keluar bagi saya dan saudaraku. Maka itu yang akan membuat kita kuat, maka itu yang akan membuat kita tidak mudah goyah. Karena ada begitu banyak orang goyah imannya hanya karena apa? Masalah, hanya karena tantangan yang terjadi di dalam kehidupan saya, kehidupan orang percaya, waktu dia tidak bisa menyadari bahwa ini adalah bagian dari kehidupan seorang percaya kepada Yesus, maka itu akan mudah membuat kita goyah. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan bisa meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena apa? Hanya karena tantangan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan bisa meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena apa? Masalah yang terlalu berat. Karena apa? Karena situasi-situasi yang dialami seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar, sehingga mulai putus asa dan merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Sehingga iman percayanya kepada Tuhan mulai goyah. Karena apa? Sudah tidak melihat lagi kepada bagaimana Tuhan besarnya di dalam kehidupan saya dan saudaraku, tetapi melihat besarnya masalah yang terjadi. Tetapi kita mau belajar kepada orang di Tesalonika, jemaat yang ada di Tesalonika saat itu, bahwa mereka menganggap bahwa apa yang mereka alami, aniaya-aniaya yang membuat mereka untuk bisa kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka tidak lakukan itu karena dia tahu, dia sudah mengenal kebenaran. Dan mereka percaya Tuhan akan selalu menolong mereka. Sehingga apa? Iman mereka tidak goyah. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, yang bisa menggoyahkan iman percaya kita. Mungkin kita menghadapi sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kita menghadapi pergumulan ekonomi yang tidak kunjung dipulihkan. Kita menghadapi anak-anak yang tidak kunjung berubah, yang kita inginkan, bahkan usaha kita yang tidak kunjung dipulihkan. Sehingga mungkin kita mulai berubah iman, kita mulai meragukan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi kita mau belajar bahwa waktu kita menyadari bahwa semua itu bagian dari orang percaya, maka kita akan belajar melihat di sana bahwa Tuhan pasti menolong saya. Kita akan belajar di sana bahwa selalu mengucap syukur karena saya percaya Tuhan pasti menolong. Sehingga apa yang terjadi, iman kita semakin kuat, tetapi iman kita semakin kuat bukan semakin lemah, bahkan goyah. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua yang membuat iman kita tidak goyah adalah berdiri teguh di dalam Tuhan dan memegang kebenaran. Di dalam ayatnya yang ke-8 di situ dikatakan, sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Ini adalah ungkapan daripada Rasul Paulus waktu dia mendengar kabar daripada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa mereka tidak goyah iman walaupun mereka menghadapi tantangan. Maka dia mengatakan bahwa dia merasa hidup kembali karena mereka berdiri teguh di dalam Tuhan, karena mereka memegang kebenaran, karena mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk kita tidak mudah goyah, untuk kita tidak goyah iman kita di dalam Tuhan, pedang kebenaran.
Berdiri teguh di dalam kebenaran. Jangan goyah. Kalau berdiri teguh adalah orang yang tidak berpindah ke tempat, tetap di pada posisi. Jadi sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, dia tetap pada posisi awal. Selama dia mempercayai, tetap posisi awal bahwa sekali Yesus, tetap Yesus di dalam kehidupannya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, berdirilah teguh dan janganlah goyah dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Itu yang kedua, bahwa jangan, berdirilah teguh, pegang kebenaran. Ada banyak hal yang bisa membuat kita goyah Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu kita memegang kebenaran, waktu kita berdiri teguh di dalam Tuhan, maka kita tidak akan mudah goyah. Di dalam Mazmur 37 ayat 31, Taurat Tuhan ada di dalam hatinya, langkahnya tidak goyah. Mazmur 55 ayat 23 dikatakan, tidak selamanya orang benar dibiarkan Tuhan goyah. Artinya bahwa waktu kita berpegang kepada kebenaran, masalah boleh datang, tantangan boleh datang di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Tetapi dikatakan di sana, tidak selamanya orang benar dibiarkan Tuhan goyah. Tidak selamanya kita ada di dalam masalah, tidak selamanya kita terpuruk, tidak selamanya kita ada di dalam situasi-situasi yang tidak mengenakan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan, tidak selamanya orang benar dibiarkan Tuhan goyah. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami tantangan, mengalami masalah yang tidak kunjung kelihatan ada jalan keluar, percayalah bahwa tidak selamanya orang benar dibiarkan Tuhan ada di dalam hal kesesakan. Amin. Bahkan waktu Taurat Tuhan ada di dalam hidup kita, firman Tuhan yang akan selalu menjadi kekuatan kita, maka hati kita tidak akan goyah. Langkahnya kita tidak akan goyah karena kita percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menolong saya. Saya percaya Tuhan sanggup bekerja untuk kehidupan kami. Walaupun situasi saat ini kelihatannya tidak baik. Tetapi saya tetap mau memegang kebenaran. Itu yang utama di dalam kehidupan kita. Itu yang dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka tetap berdiri, walaupun mereka menghadapi tantangan, tetapi waktu mereka mengenal kebenaran, mereka tidak mudah meninggalkan kebenaran itu. Mereka tetap berdiri teguh, sehingga itu yang tidak membuat mereka goyah. Kita belajar kepada seorang Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun mereka disuruh untuk menyembah, tetapi mereka tetap memiliki pendirian yang teguh. Sekalipun Tuhan kami tidak menolong, kami tetap menyembah Tuhan. Kami tetap melihat bahwa Tuhan akan menolong kami. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan saya dan saudaraku, sering kali kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita harus memilih. Dan itu yang membuat kadangkala iman kita goyah. Tetapi waktu kita teguh, waktu kita berpegang kepada kebenaran, sekalipun awalnya mungkin waktu kita memilih kebenaran, melihat waktu-waktu awal kita memilih kebenaran, kelihatannya tidak ada jalan, kelihatannya sangat-sangat sulit. Tetapi waktu kebenaran itu kita pegang, maka kebenaran itu yang akan memberikan kita jalan keluar. Karena apa? Tuhan menyertai saya dan saudaraku. Itu Bapak Ibu Saudara, belajar pegang kebenaran, berdiri teguh. Saat ini situasi tidak baik, keadaan dunia bukan semakin lebih baik, tetaplah pegang kebenaran, berdiri teguh. Banyak hal yang bisa membuat kita putus asa, banyak hal yang bisa membuat kita mulai kurang kepercayaan kepada Tuhan. Nah, begitu banyak tantangan yang bisa merenggut kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi waktu kita memegang kepercayaan, waktu kita berdiri teguh, kita percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada solusi, di dalam Yesus selalu ada pertolongan, maka kita tidak akan menjadi orang yang mudah goyah. Yang ketiga, yang terakhir adalah di ayat 5, di situ dikatakan,
Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirimkan dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Yang ketiga, yang membuat orang kadangkala, yang membuat kita tidak mudah goyah adalah selalu waspada, selalu berjaga-jaga bahwa ada iblis, ada penggoda di sekeliling kita yang bisa merebut iman kepercayaan kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita mudah akan jatuh. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menerkam siapa yang sanggup diterkamnya. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita, kita harus selalu waspada, kita harus selalu berjaga-jaga. Menjaga kehidupan kita dengan hal yang benar, menjaga kehidupan kita dengan firman Tuhan. Karena iblis tidak akan tinggal diam, di mana dia melihat situasi untuk bisa dia masuk, dia akan masuk dan mempengaruhi iman percaya kita. Dan di dalam Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Bahkan Lukas 21 ayat 3 bagian B, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita perlu kita senantiasa berjaga-jaga. Perlu kita senantiasa mengawasi iman percaya kita supaya tidak mudah disiasati oleh iblis, tidak mudah digoda, tidak mudah dihancurkan, tidak mudah diberikan kekhawatiran-kekhawatiran, keraguan kepada Tuhan. Itu adalah pekerjaan iblis untuk meragukan kita, untuk mengkhawatirkan, untuk menaruh keraguan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita, sehingga waktu ada keraguan, waktu ada ketakutan, waktu ada sesuatu yang mulai meragukan kita tidak percaya kepada Tuhan, maka itu akan mulai dia akan masuk, sehingga apa kita mulai meragukan Tuhan bisa menolong atau tidak. Nah, itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mari akhir-akhir ini belajar terus untuk terus waspada. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Karena ada banyak situasi waktu kita terlena, iblis akan masuk. Maka hidup kita akan terjadi porak-poranda. Iman percaya kita akan porak-poranda. Karena apa? Kita memberikan kesempatan kepada iblis. Tetapi saat ini kita belajar bahwa mari kita belajar untuk tetap menyadari, tetap waspada, tetap berjaga-jaga sehingga iman percaya kita tidak mudah goyah. Karena yang terjadi saat-saat ini adalah iman kita mudah goyah kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Kita akan ada begitu banyak anak-anak Tuhan gampang lari daripada Tuhan, gampang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Dia tidak waspada, dia tidak berjaga-jaga kepada imannya. Itu Bapak Ibu Saudara, apapun tantangan Bapak Ibu Saudara sampai hari ini, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Percayalah Tuhan akan selalu memberikan kita solusi yang terbaik. Percayalah hanya Yesus sumber jawaban satu-satunya. Tidak ada yang lain. Udah itu tetaplah kuat, jangan pernah goyah iman. Karena kita tahu waktu kita kuat di dalam Tuhan, maka kita akan selalu mengucap syukur, kita akan selalu sadar bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudaraku. Jadi ini kebenaran firman Tuhan pada saat ini, biarlah menjadi kekuatan di dalam saya dan saudaraku semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang saat ini. Kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan untuk kami tetap kuat, tidak memiliki iman yang goyah. Karena waktu kami tetap kuat, ketika kami memiliki iman yang tidak goyah, maka kami akan selalu sadar bahwa penderitaan itu adalah bagian daripada kehidupan kami. Sekalipun kami di dalam situasi yang tidak enak, kami akan tetap belajar mengucap syukur. Bahkan yang kedua, ajar kami untuk terus berpegang kepada kebenaran, untuk terus berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah, sehingga apapun tantangan datang, kami akan tetap kuat, kami akan tetap berdiri teguh, karena ada kebenaran, ada Tuhan yang selalu memampukan kami. Bahkan yang ketiga, ajar kami Tuhan
untuk terus waspada, untuk terus berjaga-jaga atas iman kami, sehingga kami didapati oleh Engkau untuk tidak menjadi goyah. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, yang mengalami masalah Engkau berikan kekuatan, yang mengalami sakit penyakit Engkau memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dan kota ini Engkau memberkati, bangsa kami Engkau memberkati. Biarlah bangsa kami bisa mengenal Engkau. Biarlah kota kami terus diberkati oleh Engkau. Terima kasih, ini seluruh kebenaran firman Tuhan pada saat ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan kami mengucap syukur untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.